Shalom, Assalamualaikum adik-adik kelas 8 dimanapun kalian berada. Pak Guru harap kalian baik-baik dan sehat-sehat. Oke adik-adik, untuk video pembelajaran kali ini kita sudah masuk di bab 2, iklan sarana komunikasi. Dalam bab sebelumnya kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Sebagaimana yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun kamu nonton di layar televisi dan di internet, tidak sedikit iklan yang susah dipahami artinya. Dengan cara berdiskusi kita bisa memberi pendapat dan tafsiran tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitakan. Kita masuk bagian A, menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Jadi setelah mempelajari materi ini, kamu adik-adik dapat diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks, iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Jadi pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Jadi perhatikan teks berikut. Jadi perhatikan salah satu contoh iklan, yaitu membaca untuk meraih prestasi. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan kebudayaan bangsa yang dicetuskan oleh Haji Ratu Atut Caisya SE, Gubernur Batam. Kamu sudah memaklumi bahwa teks di atas disebut iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan memperdayaan bangsa. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Di masa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Pertama, bagian A, bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu bertujuan untuk menjual barang dan jasa yang ditawarkan. B, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Jadi perkantoran membuat iklan lowongan pekerjaan. C, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. D, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak. Bertambah hari bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi
dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun dari sekian fungsi itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan, baik bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman muncul pula pada bentuk dan teknik penyajian. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Jadi, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan pula disebut moto dan semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ini ada contohnya. Contoh slogan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi maksudnya slogan tentang perlu mengutamakan kesetaraan antar sesama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Tidak hari tanpa prestasi. Slogan tentang pentingnya mengukir prestasi kita setiap hari. Kemudian poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dengan hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Ini salah satu contoh. Carilah pelopor keselamatan, berlalu lintas, dan budayakan keselamatan berbagai kebutuhan. Tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada halayak, namun poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruangan terbuka. Misalnya dinding-dinding di aula, tembok-tembok di pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Oke adik-adik, ini tugas ke-7. Jadi kalian kerjakan ini 5 kalian kerjakan dan kalian jawab 5 pertanyaan berikut. Jadi apa yang dimaksud dengan iklan? Apa fungsi iklan? Apa saja iklan itu bisa kamu di mana saja iklan itu bisa kamu temukan? Bagaimana fungsi iklan bagi pemerintah dan perusahaan? Apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Kemudian kita masuk di 2 unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk halayak untuk berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Teks persuasif yaitu maksudnya teks yang isinya ajakan atau panggilan kepada pembaca. Jadi iklan merupakan teks persuasif atau ajakan yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Oke adik-adik, sampai sini untuk pertemuan minggu kita. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas 5 nomor. Terus tugasnya dikirim ke link yang sudah Pak Guru berikan. Terima kasih, selamat siang.